Anaknya ini itu diam-diam ikut sama bapaknya untuk menyelamatkan emaknya. Nah, satu memang si Tante Ewang, empal gentong, bahenol, badan gede, otak nol, serta dedemit. Jadi julukan baru buat kamu, Tante Ewang, dedemit ya. Agak ratusan juta. Podcast di Dokter Richa tuh kudu bayar ratusan juta. Aku takut kalau aku cerita ntar disampaikan ke Dedi. Anak yang nomor 2 ini menyadari kalau ayahnya ini berbuat salah. Tanya sama Devina, kamu nggak pernah curhat? Gimana bisa curhat? Dia ngomong aja kagak bisa. Nah. Kok papamu bisa sih cerita-cerita sama Tante Ewang? Papa aku mungkin curhat ya. My husband and my kids. My husband. Dia masih ngomong my husband. Mas Aden, lihat dong Mas Aden, denger dong Mas Aden. Don't know the demit, Mas Aden. The demit is setan-setan in the jungle, Mas Aden. Nah, beside you, if you can see your special assistant itu in their head ada paku, Mas Aden. You take it off the paku, dia being the demit again. Ibu Emi itu sekarang tinggalnya di tempat yang dipinjamkan oleh salah satu orang tua murid. Kayak pakai aja dulu. Ternyata anak-anak Emi selama ini ingin menyelamatkan ibunya dengan pura-pura ikut sama bapaknya. Gokil. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Guys, denger nih guys. Wah, berita terbaru tentang kasusnya Emi ya. Dimana ini kita punya fakta-fakta terbaru bahwa anaknya ini itu diam-diam ikut sama bapaknya untuk menyelamatkan emaknya. Nah, selama ini anaknya itu berakting memfitnah emaknya untuk menyelamatkan emaknya sendiri. Waduh, ini ada fakta-fakta menarik guys. Wah, jadi kita akan update kasus ini. Ternyata anaknya ini tidak sejahat yang kita kira. Yang jahat tuh memang si Tante Ewang, empal gentong, bahenol, badan gede, otak nol, serta dedemit. Jadi julukan baru buat kamu, Tante Ewang, dedemit ya. Karena apa? Karena kan ngomongin mistis terus, black magic terus. Cocok dengan namanya, dedemit, demen-demen mistis. Nah, kamu Tante Dedemit, ini dengar ya, kamu jangan sok pede, kamu dedemit. Loh. Oke, kita akan bahas kasus kali ini tentang update-update dari Emi ya. Nah, jadi ada beberapa update yang baru. Yang pertama adalah di mana Emi ini udah menunjuk sepertinya Alvin Lim ya. Ini ada fotonya. LQ Indonesia Law Firm. Nah, kayaknya dia bakal menggandeng Alvin Lim untuk menjerat si Tante Ewang, empal gentong, bahenol, badan gede, otak owner, serta dedemit, demen-demen mistis. Panjang ya namanya ya. Untuk akan segera dipenjarakan. Oke. Nah, tapi menariknya, ada podcast ini sama Devina ya, di podcastnya Feni Rose gitu. Wah, beberapa fakta menarik nih. Kalian kalau mau nonton fullnya, pasti kalian nggak mau kan? Ya udah, sini aja Let's Go udah rangkum ini. Ini kayaknya total video yang udah Let's Go rangkum dari omongan ini sekitar 3 menit. Woi, cepet kan? Nah, kita akan bahas hal-hal yang menjanggal dari omongan-omongan dan kejadian-kejadian si Emi ini dengan dedemit, demen-demen mistis. Nah, siap ibu-ibu, siap untuk menghujat, siap untuk membuat julukan baru buat Tante Ewang, empal gentong, bahenol, badan gede, otak nol, serta dedemit, demen-demen mistis. Let's go. Ibu Emi itu sekarang tinggalnya di tempat yang dipinjamkan oleh salah satu orang tua murid. Kayak pakai aja dulu, nggak apa-apa gitu. Sama ya cuman datang nenek sama anak pertama jemput. Oh, nenek sama anak pertama jemput bayi. Itu juga anak pertamanya peluk-peluk kok. Peluk-peluk siapa? Peluk-peluk Emi. Kamu ada di situ? Ada, ngelihat peluk-peluk. Terus ketawa-tawa. Nah, jadi dia bilang bahwa sekarang nih Emi itu tinggal di rumah salah satu orang tua murid ya yang kasihan gitu sama Emi, ingin membantu Emi. Kalian lihat kan, banyak sekali yang ingin membantu Emi karena memang Emi orangnya jujur gitu. Yang ingin membantu Tante Ewang, siapa? Tidak ada, itu suaminya doang. Dan dia juga bilang bahwa sebenarnya nih anak pertama tuh kalau ketemu mamanya tuh happy kok. Peluk-peluk, tidak ada seperti dituduhkan oleh suami ini. Nah, beserta empal gentong, bahenol, badan gede, otak nol ini tidak ada. Nah, dan kabarnya guys, sebenarnya nih Emi ini awal tuh nggak pengen ada huru-hara, dan dia tuh juga dimintain duit sama Dr. Richard Lee ratusan juta. Dr. Richard Lee, aku kecewa denganmu. Dan sebenarnya awalnya itu sebenarnya nggak ada niat untuk huru-hara sebenarnya. Bu Emi itu niatnya pas ketemu dia berhentiin, ayo kita ngomong, maunya tuh seperti itu. Tapi namanya ibu ya, udah lama nggak ketemu anaknya, pas ketemu anaknya digendong sama perempuannya, jadi udah di luar kendali. Nah, jadi dia bilang, jadi awalnya waktu kejadian di video di rumah sakit, sebenarnya dia tuh pengen ketemu doang, terus ngobrol gitu. Apa sih yang kamu lakuin, Mas? Kenapa kamu melakukan ini? Gitu. Dia ingin ngobrol baik-baik sambil ketemu anak-anaknya. Nah, tapi Emi itu kaget. Waktu dia ketemu, nah anaknya itu digendong sama dedemit. Dan bener kan? Makanya Emi itu kehilangan akal sehat karena melihat anak saya digendong setan gitu. tolong anak saya digendong setan gitu. Dia kaget ya. Ini kok anak saya bisa digendong dedemit wewe gombel ini gimana nih gitu.
Makanya sebagai ibu dia panik dan kesel gitu. Coba pikirin ya kalian ya. Kalian udah rumah tangga kalian dihancurin. Nah, sama si Ewong ini. Dulu pas kalian lihat anak kalian itu yang kalian sayangin. Nah, digendong juga sama si Dedemit ini. Lakuannya udah lebih kayak setan aja sungkem sama dia gitu. Setan aja tuh gue gombel. Kalau nyulik anak sore-sore, maghrib-maghrib kan, besoknya paling dibalikin lagi. Nah, Mit ini udah nyulik anak, tidak pernah dikembalikan lagi. Nah, anak suaminya semua diambil. Nah, Kita juga sempat menghubungi Dr. Richard, cuma Dr. Richard kita tanya kan bisa nggak untuk share berita ini, kita udah kirim link, dia ngasih red card yang agak ratusan juta. Terus kita cuma jawab, oh ya oke, makasih, karena Bu Ami mau bayarnya juga pakai apa kan, nggak ada uang kan. Nah, jadi dia bilang Dr. Richard nih waktu itu ternyata nggak pure membantu guys. Nah, ternyata dia sudah menghubungi Dr. Richard. Dan Dr. Richard nih mengasih red card. Harga ya, kalau kamu mau podcast di saya, ini harganya ratusan juta. Wah, ini mendengar fakta ini kita semua pasti kaget ya. Buset, ternyata podcast di Dr. Richard tuh kudu bayar ratusan juta. Dan ternyata Dr. Richard ini di awalnya itu minta bayaran kok, memutarbalikan fakta. Kecewa kan kita? Nah, kita kira Dr. Richard di pihak perempuan-perempuan tersakiti. Pertanyaan kita kan berarti si Aden Wong, si suaminya ini bersama anaknya itu bayar berapa sama Dr. Richard? Nah, apa bayar ratusan juta juga? Nah, Emi aja diminta ratusan juta, masa si suami nggak diminta ratusan juta? Kan nggak adil dong, gitu. Terus kan juga pertanyaan kita kan terjawab, guys. Sebenarnya Tante Ewong ini, alias Demit ini, itu kerjanya apa sebagai asistennya si Vice President? Ternyata kita dikasih tahu sama Devina, kerjaan sebenarnya dari dia bilangnya special assistant, kan special assistant gitu. SA ya, SA gitu. Sepong ah. Itu bahasa kayak gitu ya. Pekerjaan utamanya dari Tante Ewong ini guys, iklan dulu. Iklan dulu nih, iklannya sebentar kok. Thank you banget nih teman-teman Let's Go yang sudah berdonasi dengan Let's Go. Dari Super Thanks maupun Saweria. Nah, kita bacain dulu iklan sebentar ini. Yang pertama dari Elena Melia. Bilang, thanks hadir dari Swift. Thank you banget Elena Melia. Kemarin juga ngasih super thanks ya. Thank you banget nih udah mensupport Let's Go dan berdonasi kepada Let's Go lewat super thanks. Lalu juga ada Yemi Hill 4481. Terima kasih udah bikin ketawa ngakak gitu. Terima kasih kembali Yemi Hill gitu. $1 wah banyak juga ya tuh. Makasih banget ya sudah donasi di Super Thanks. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen berdonasi lewat Super Thanks, bisa di YouTube, di komen di sebelah kanan, atau lewat Saweria, ada link di bawah. Nah, kalau lewat Saweria, kalian bisa berdonasi mulai dari Rp2.000 aja. Nanti kita seru-seruan untuk bacain pendapat kalian atau komen kalian yang udah berdonasi di Saweria maupun di Super Thanks. Nah, sekarang update-nya dari Emi. Ini sekarang lagi ada di Singapura dan mengurus perceraiannya. Ini ada pesan-pesan dari Emi. Sebenarnya pesan-pesan ini lama banget, sekitar 8 menit, tapi Let's Go tahu kalian agak males ya nonton yang lama-lama. Ini udah Let's Go persingkat inti-intinya dari Emi ini ya. Amy here. Update you guys about my status. Is I'm on track for my divorce proceedings in Singapore. Sadly, I still haven't talked to my husband and my kids. Hopefully, I can communicate with them and sort it out this as soon as possible. Nah, jadi dia bilang terima kasih untuk semuanya untuk dukungannya. Sekarang saya ada di Singapura lagi mengurus perceraian. Tapi guys, kata-katanya saya masih belum berkomunikasi dengan my husband. My husband. Wah, segitunya dia disakiti, dia masih ngomong my husband. Kalau Let's Go sih udah bilang mau kondo itu. Mungkin Let's Go udah sebenci itu ya. Kita lihat Emi ini tulus banget, dia masih bilang my husband loh. So, whoever still in contact with my husband, please advise him to write things. Let's sort it out this as soon as possible. Nah, dengar kan dia masih bilang my husband lagi. Bagi siapapun yang bisa berkontak dengan suami saya, bilang kepadanya untuk bisa melakukan hal yang benar dan permasalahan ini cepat diselesaikan. Mas Aden, lihat dong Mas Aden, denger dong Mas Aden. Segitunya Mas Aden menyakiti hati Emi. Segitunya Mas Aden mengambil seluruh harta keluarga cemara Emi, anak-anaknya, dan Mas Aden itu memberikan tuduh-tuduhan yang tidak benar, yang Let's Go tahu pasti Mas Aden itu dicuci otaknya. Ya, Mas Aden ini orang baik, tapi Mas Aden ini terkena black magic karena di sebelah Mas Aden itu
udah bukan orang lagi, Mas Aden. Itu the demit, Mas Aden. Kamu, you know the demit? Nah, you don't know the demit, Mas Aden. The demit is setan-setan in the jungle, Mas Aden. Nah, beside you, if you can see your special assistant itu in their head itu ada nail, ada paku, Mas Aden. You take it off the paku, dia being the demit again. Mas Aden, coba Mas Aden kalau lagi bobo itu coba you look at beside you itu di top of the head itu have a nail, paku, you take it off the paku, ini the demit. Nah, shave, cukur, shave your eyebrow. Nah, in the movie, if you shave your eyebrow, Mr. Aden, you can see tuyul, Mas Ar. Mr. Aden, you shave your eyebrow, beside you itu tuyul. And the demit, Mas Aden. Try, Mas Aden. You get black magic itu, Mas Aden. If you still together with the black magic female ini, you never watching in Trans TV Azab? Nanti they are die, the grave, the kuburan itu tidak bisa close itu, Mas Aden. Mas Aden know or not? Mas Aden don't know. Aduh, Mas Aden ini the referensi black magic ini need to evolve, Mas Aden. Itu berkembang itu. Al-Fatihah, Mas Aden. Ayat kursi, Mas Aden. Nah, It's been dragging so long and we need to find a way to solve this one for the kids. I believe you guys are safe and good. Please look after each other and think of mommy. Mommy's waiting here, but I will soon gonna meet you guys. Boys, especially number 2, mommy saw the advertisement about Godzilla and Kong movie. You've been talking about this from last year. I promised you, right? We are going to watch this movie together. I wish everybody stay healthy and strong. Thank you. thank you Ibu Emi. Dia juga bilang bahwa dia kangen sama anaknya yang nomor 2 gitu. Dia bilang bahwa kan kita udah janji ya, kita lihat posternya Godzilla and Kong, kita pengen nonton bareng gitu. Mungkin anak nomor 2 nggak usah Mami, di rumah saya udah ada tuh, kelakuannya udah kayak Godzilla sama King Kong tuh. Saya udah lihat aslinya Mami. Nah, tidak usah lagi di TV-TV itu pembohong semuanya. Ini yang di rumah saya udah Godzilla dan King Kong asli nih tuh. Dan kita ngomongin demen-demen mistis. Nah, ternyata pekerjaan dari si Tante Ewong Empal Gentong selain nyepongin. Ini ternyata pekerjaan aslinya, guys. Jadi dikerjakan oleh si special personal assistant. Jadi ini? dioper ke aku. Oke. Contohnya apa? Ya kayak belanja mingguan, seminggu kan belanja 2 kali. Belanja mingguan jadinya aku yang pergi. Gitu. Terus apa lagi? Sebenarnya itu doang sih kayaknya. Feni rasanya ketawa. Saya tanya, gimana kerjaan dari Special Personal Assistant? Bener ya? Special, SPA. Seponga. Gitu lagi. Special Personal Assistant. Apa nih kerjaannya? Dan Devina bilang, seperti belanja mingguan gitu. Buset, kerjaan belanja mingguan doang. Sentara pembokat ya. Ya memang itu spesial kan. Jadi dia bahasa Inggris nggak bisa, kerja laptop nggak bisa. Kerjaannya suruh belanja mingguan doang. Suruh belanja mingguan doang juga nggak bisa. Suruhnya Devina. Apa memang tidak ada bergunanya nih? Personal assistant ini memang nggak ada gunanya. Nah, dan ternyata guys, ini fakta menarik ya. Kenapa Devina ini bisa dapat tuduhan black magic? Itu gara-gara TE ini cemburu. Nah, sebenarnya TE ini bukan cemburu sama Emi. TE cemburu sama Devina, guys. Kita pulang sekolah, nyamperin, Curhat. Hari ini di sekolah gini. Anak yang nomor 2 setiap datang, yang nomor 3 setiap datang, Caca Vina langsung lari nyamperin kayak gitu. Nah, mungkin hal itu yang tidak didapatkan. Kamu pernah nggak sih cerita-cerita kayak gini sama Yang pertama Cece itu? Enggak, karena pertama karena dia menyadari kalau memang bahasa Inggrisnya kurang bagus. Dan aku takut kalau aku cerita ntar disampaikan ke Dedi. Namanya kayak gitu. Yang nomor 2 itu tidak suka dengan... Jadi anak yang nomor 2 ini menyadari kalau ayahnya ini berbuat salah. Ada kesalahan lah yang dilakukan, jadi aku nggak suka sama ini. Terus aku bilang, just don't care. Fokus on your study. Aku bilang kayak, fokus aja belajar. Nah, dengar kan? Ini faktanya terkuak, guys. Jadi si Tante Ewong Empal Gentong Bahenol Badan Gede Otak Nol ini, dia tuh nggak suka sama Devina. Kenapa? Karena Devina itu disukain banget sama anak-anaknya Emi ini. Jadi anak yang pertama itu kalau pulang sekolah itu
sama-sama sama Devina cerita dia. Oh, tadi aku di sekolah gini. Dia pernah juga liburan ke Malaysia gitu. Di Malaysia dia biasanya tidur sekamar, sering curhat-curhatan gitu. Tanya sama Devina, kamu nggak pernah curhat sama si Tante Ewong gitu. Si anak pertama bilang, oh gimana bisa curhat? Dia ngomong aja kagak bisa. Nah. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Inggris. Terus dia dapat statement kan, lagian kalau aku curhat sama si Tante Ewong, itu omong-omonganku dilaporin sama papa. Nah, gila nggak? Dilaporin sama papa. Nah, bingung kan? Kalau kamu aja nggak bisa cerita sama si Tante Ewong, kok papamu bisa sih cerita-cerita sama Tante Ewong? Papa aku mungkin curhat ya. Curhat gitu. Sekalian curhat tapi isi curhat gitu. Maksudnya sambil minum Coca-Cola gitu, sambil curhat buka Coca-Cola, sodanya kekocok gitu ya. Jadi kan curhat kemana-mana ini. Bisa jadi kan, kalau curhat kan emang enaknya sambil minum soda gitu loh. Bingung pasti Devina ya, bapakmu kok bisa betah lama-lama sama si Tante Ewong ini, dia memang curhat. Curhat. Itu pertanyaan kita ya gitu. Kok bisa betah lama-lama ngobrol itu, ngobrol kagak, kerja kagak gitu. Anak nomor 2 ini bahkan menyadari kalau ayahnya bersalah. Nah, anaknya nomor 2 menyadari ayahnya bersalah, makanya dia nggak suka sama si Tante Ewong Bahenol ini. Nah, jadi kan kita bisa tahu ya, tekanan yang diberikan oleh orang tuanya harus podcast. Nah, dan anak kedua pun juga buat video ya. Di sini Let's Go berpikir berlogika bahwa memang anak-anaknya ini dia sengaja ikut bapaknya. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi di dalam rumah tangga itu bersama Tante Ewong. Nah, jadi ketika nanti di persidangan, baru dia akan menyelamatkan mamahnya. Apakah kamu dipaksa untuk membuat video? Dia mengatakan, iya gitu. Selama ini saya diam. Akhirnya saya bisa membela mama saya gitu. Kalau saya ikut mama saya tidak bisa tahu gerak-gerik si Tante Ewong ini yang akan dilakukan Tante Ewong ini bersama papa saya. Tapi sekarang setelah saya mengikuti, saya bisa menjadi saksi. Nah, gokil. Smart. Anaknya ini smart, guys. Gitu. Kalian ada kepikiran hal yang sama nggak? Nah, gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini? Menurut Let's Go tentang kasus kali ini, mungkin netizen benar bahwa anak-anaknya ini dicuci atau ditekan sesuatu supaya dia mau muncul di video ya gitu. Kalau dari penjelasannya Devina, bahwa Devina tuh sangat disukai sama anak-anaknya. Dia nggak pernah lihat mamahnya itu diperlakukan nggak baik sama anak-anaknya. Bahkan dia pelukan dan selalu ngobrol tuh sama mama-mamahnya. Nah, bahkan anak-anaknya juga bilang dia tuh nggak suka sama si Tante Ewong Pal Gentong ini. Nah, tapi anak-anaknya harus menuruti karena itu kesukaan bapaknya ya. Kamu nggak suka, tapi bapak suka. Terserah bapak dong, guys. Itu jadi bisa Let's Go sampaikan. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ini. Link donasi ada di bawah sekali lagi. Thank you banget yang udah berdonasi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.